Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Andriani Susana. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Purbalingga. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu lebih tepatnya tentang penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Lalu, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Pertama, dilaksanakan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Selanjutnya, pada tahap validasi tindakan yang salah, yang pertama, dilaksanakan berdasarkan prinsip bahwa setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ketiga, mengenali dan memahami kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Keempat, pernyataan dan pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi ataupun memojokkan murid. Pada tahap yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Yang pertama, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara internal. Yang kedua, ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah yang pertama tadi, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, lalu berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di sini saya berikan 2 contoh kasus. Kasus yang pertama, pada saat jam pelajaran matematika, guru mata pelajaran tidak bisa masuk kelas karena sedang ada kegiatan. Guru piket sudah menyampaikan tugas di kelas tersebut dan meminta ketua kelasnya untuk menjaga kondisi kelas biar tetap kondusif. Namun, Aska sebagai ketua kelas justru memprovokasi teman-temannya untuk bermain bola di kelas. Akibatnya, kondisi kelas menjadi ramai, bahkan sampai mengganggu kegiatan pembelajaran di kelas lain. Berikut cuplikan penyelesaian masalah satu ini dengan konsep segitiga restitusi. Aska, ya silakan duduk. Terima kasih Bu Andri. Bu, maaf ada apa ya saya dipanggil ke sini? Ya, apa benar tadi di kelas kalian ada jam pelajaran kosong pada hari ini? Ada Bu. Oh ada ya. Tadi Bu Andri dapat laporan dari guru piket
Katanya kelas kalian membuat kegaduhan pada saat jam pelajaran kosong. Dan katanya Aska sebagai ketua kelasnya yang malah yang menjadi provokator. Apakah betul seperti itu? Tidak, Bu. Tidak ya. Sekarang coba Aska jujur saja dengan Bu Andri. Bu Andri tanya sekali lagi, apa benar tadi Aska memprovokasi teman-teman untuk membuat kegaduhan pada saat jam pelajaran kosong? Iya, Bu. Iya ya. Terima kasih atas kejujurannya dari Aska. Coba ceritakan ke Bu Andri, tadi kronologinya seperti apa? Jadi seperti ini, Bu. Ketika tadi kelas saya mendapatkan informasi bahwa ada guru yang tidak bisa hadir untuk mengajar, itu saya mengajak teman-teman untuk bermain bola di kelas, Bu. Dan ketika kami bermain bola, ternyata kami membuat gaduh sehingga ada kelas lain yang merasa terganggu. Oh, berarti tadi pas jam pelajaran matematika kosong, kalian tidak mengerjakan tugas yang diberikan, malah bermain bola. Sampai akhirnya kelas sebelahnya terganggu. Seperti itu? Iya, Bu. Iya. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Tidak hanya Aska, Bu Andri pun juga pernah berbuat kesalahan. Teman-teman Aska juga pernah berbuat kesalahan. Yang penting apa? Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan itu dan mau memperbaikinya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya. Sekarang Bu Andri tanya, apa tujuannya Aska memprovokasi teman-teman pada saat jam pelajaran kosong sampai akhirnya kelas lain terganggu? Jadi ketika tadi kami bermain bola, itu merupakan inisiatif saya, Bu. Ketika saya mengajak teman-teman untuk bermain bola di kelas, dan itu dikarenakan saya melihat teman-teman, Bu. Ketika jam kosong kelas kami, saya melihat teman-teman itu banyak yang bosan, banyak yang jenuh di kelas, sehingga saya berpikiran bahwa ketika saya mengajak mereka bermain di kelas, mereka akan senang di kelas dan ada suatu hal atau kegiatan yang mengisi waktu luang mereka. Namun ada suatu hal juga di luar kendali saya, yaitu ketika teman-teman itu berbuat gaduh sehingga mengganggu kelas yang lainnya. Itu tujuannya ya, karena teman-teman bosan, akhirnya Aska malah mengajak untuk bermain-main. Sekarang Bu Andri tanya, apakah ya memanfaatkan jam pelajaran kosong dengan bermain-main seperti itu sampai akhirnya kelas lain terganggu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak sesuai ya. Nilai-nilai keyakinan apa saja yang sudah Aska langgar? Yang pertama ada ketertiban, yang kedua yaitu ada sikap tanggung jawab. Ketika saya seorang ketua kelas seharusnya mengoordinir teman-teman, namun malah memprovokasi teman-teman untuk berbuat tidak tertib. Ya, betul sekali Aska. Menurut Aska sendiri, apakah kedua nilai kebaikan tadi, ada nilai ketertiban, nilai tanggung jawab, itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya itu penting, Bu, karena setiap manusia memiliki jiwa kepemimpinan yaitu tanggung jawab, dan yang kedua yaitu mengedepankan sikap tertib. Menurut saya hidupnya akan lebih terarah dan ada suatu langkah untuk menjadi sukses, Bu. Ya, tepat sekali. Apalagi Aska adalah seorang ketua kelas ya, sudah diberi amanah, sudah dipercaya, berarti lain kali harus bisa memanfaatkan kepercayaan itu dengan kegiatan yang positif. Sudah paham Aska? Ya, Bu, saya paham dan saya mohon maaf atas sikap saya tersebut sehingga membuat teman-teman bersikap gaduh di kelas dan mengganggu kelas yang lainnya, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya, bagus sekali. Aska sekarang sudah tahu apa itu kesalahannya ya, dan sudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan nanti setelah ini kira-kira apakah Aska akan memanfaatkan jam pelajaran kosong lagi, misalnya nanti ada bapak ibu guru yang tidak bisa masuk, dengan bermain-main seperti itu lagi, atau tidak akan mengulanginya lagi? Saya tidak akan mengulanginya lagi. Namun ketika saya dimanahkan menjadi ketua kelas, saya akan mencoba setelah ini untuk lebih mengordinir teman-teman lagi agar teman-teman itu bisa mengerjakan tugas saja ketika mereka sedang ada jam kosong dan tugas tersebut bisa selesai tepat waktu. Oke, bagus sekali Aska. Mulai hari ini dan seterusnya, silakan menjadi anak yang lebih tertib dan bertanggung jawab. Gitu ya Aska ya? Iya. Ya, sekarang silakan kembali lagi ke kelas. Terima kasih, Bu. Ya. Selanjutnya, kasus yang kedua. Rian adalah salah satu murid kelas 11 di SMA Negeri 1 Purbalingga. Ia merasa kurang percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya. Rian ketahuan menyontek pada saat ulangan matematika,
Bahkan, ia memaksa temannya untuk memberikan jawaban pada saat ulangan. Berikut cuplikan video penyelesaian kasus 2 dengan menggunakan segitiga restitusi. Permisi Bu Andri, apa ya Bu saya dipanggil ke sini? Ya, jadi begini Rian. Apa benar tadi kelas kalian ada ulangan matematika? Iya Bu, benar tadi kelas saya ada ulangan matematika Bu. Rian sudah belajar? Sudah Bu. Sudah ya, sudah belajar berarti sudah siap ulangan. Iya Bu, sudah siap Bu. Ya, tapi tadi Bu Andri dapat laporan dari guru matematikanya. Katanya Rian tadi menyontek pada saat ulangan, bahkan sampai memaksa temannya untuk memberikan jawaban. Apakah benar seperti itu? Iya Bu, benar tadi ketika ulangan matematika saya menyontek dan memaksa teman saya untuk memberikan jawabannya kepada saya Bu. Oh, begitu ya. Ya. Ya, setiap anak pasti pernah berbuat kesalahan, Iya. ya. Sama halnya dengan Rian. Bu Andri pun juga pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan itu dan mau memperbaikinya Iya. agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Siap Bu. Rian tadi sudah belajar, Sudah Bu. tapi kenapa Rian masih menyontek, bahkan memaksa teman untuk memberikan jawabannya? Coba ceritakan ke Bu Andri alasannya. Siap Bu. Karena ketika ulangan matematika tadi saya merasa tidak percaya diri dengan kemampuan diri saya, sehingga saya mencontek kepada teman saya dengan sangat memaksa untuk memberikan agar teman saya bisa memberikan jawabannya kepada saya. Karena Rian kurang pede ya, akhirnya Rian memaksa teman untuk memberikan jawaban. Betul Bu. Ya. Menurut Rian, apakah kegiatan menyontek bahkan sampai memaksa teman untuk memberikan jawaban ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Siap, tidak sesuai Bu. Sangat tidak sesuai ya? Iya Bu. Iya. Nilai keyakinan apa yang sudah Rian langgar? Nilai keyakinan yang sudah saya langgar ketika pencontekan tadi yaitu yang pertama adalah kejujuran dan yang kedua adalah percaya diri Bu. Ya, betul ya, kejujuran dan percaya diri. Apakah kedua nilai ini penting dalam kehidupan sehari-hari? Siap Bu, menurut saya nilai kejujuran dan kepercayaan diri itu merupakan nilai yang penting yang harus ada di setiap manusia untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali ya. Apalagi ya, zaman sekarang kita itu harus belajar jujur sedari dini Siap. ya, agar kedepannya kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Siap Bu. Ya, mumpung Rian masih belum terlambat Iya Bu. ya. Iya. Jadi mulai dari sekarang untuk bisa bertindak jujur dan percaya diri. Siap Bu. Kalau bukan diri kita yang percaya kepada kemampuan kita, siapa lagi? Ya kan? Iya Bu. Bagaimana orang lain akan percaya kepada kita kalau diri kita pun tidak mempercayainya? Siap Bu. Jelas ya? Siap, jelas Bu. Ya. Saya minta maaf atas kesalahan yang sudah saya perbuat hari ini dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta ketika ada ulang lagi saya akan berusaha untuk mengerjakan sesuai kemampuan saya yang sudah saya kuasai Bu. Ya, bagus sekali Rian. Sekarang Rian sudah tahu ya Iya. apa kesalahannya, terus sudah menemukan solusinya. Iya. Nah, sekarang tindak lanjut ke depannya. Apakah nanti ketika ada ulangan lagi, Rian akan menyontek lagi? Tidak Bu, saya akan berusaha untuk mengerjakannya sendiri Bu. Ya, bagus ya. Siap Bu. Ya, sekarang silakan Rian kembali ke kelas ya. Ingat, sudah tidak boleh menyontek lagi ya. Siap Bu. Harus percaya dengan kemampuan diri sendiri. Siap Bu. Terima kasih ya Rian Siap, ya. Bu. Ya, ini adalah tanggapan murid mengenai perasaan mereka ketika melakukan praktik segitiga restitusi. Saya Novel Azka Dausi, siswa dari SMA Negeri 1 Purbalingga. Menurut pendapat saya pribadi, pemecahan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi sangatlah efektif. Mengapa demikian? Dikarenakan pemecahan masalah tersebut diselesaikan dengan hafalan dingin. Bagaimana seorang guru tersebut berdiskusi dengan siswa atau muridnya untuk menemukan solusi bersama-sama dalam mengatasi masalah tersebut. Halo semuanya, perkenalkan saya Febrian Saputra dari SMA Negeri 1 Purbalingga. Menurut saya, penyelesaian masalah dengan menggunakan cara segitiga restitusi adalah cara yang paling baik. Kenapa? Karena penyelesaian masalahnya bukan fokus kepada siapa yang salah dan siapa yang benar, akan tetapi fokus pada poin masalahnya. Sehingga siswa pun menjadi merasa nyaman dan tidak merasa dibocorkan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan terkait penerapan segitiga restitusi dalam membudayakan budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa
like, subscribe, dan komen link channel YouTube ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.